Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 Data Science akan menjelaskan mengenai recommendation system, di mana rekomendasi sistem ini adalah sistem pembelajaran mesin yang membantu pengguna menemukan produk dan layanan baru. Setiap kali Anda berbelanja online, setiap rekomendasi memandu Anda menuju produk yang paling mungkin Anda beli. Komponen penting dari salah satu sistem ini adalah fungsi pemberi rekomendasi, yang mengambil informasi tentang pengguna dan memprediksi peringkat yang mungkin ditetapkan pengguna untuk suatu produk. Misalnya, memprediksi peringkat pengguna bahkan sebelum pengguna benar-benar memberikannya, membuat sistem pemberi rekomendasi menjadi alat yang ampuh. Untuk metode rekomendasi sistem itu sendiri ada 3. Yang pertama content based method, yang kedua collaborative filtering method, ketiga hybrid method. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai content based method, di mana dalam pemfilteran berbasis konten, kami merekomendasikan item kepada pengguna yang mirip dengan item yang disukai pengguna berdasarkan properti atau atribut item tersebut. Dan juga pemfilteran berbasis konten tidak memerlukan data pengguna lain selama rekomendasi ke satu pengguna dan mempertimbangkan fitur item. Kita langsung saja pada kodenya. Pertama kita akan import library terlebih dahulu. Yang pertama kita akan mengimport pandas dan numpy. Lanjut kita juga akan menggunakan seaborn sama matplotlib. Setelah kita import untuk librariesnya, kita import library-nya di sini. Kita menggunakan 3 buah file, yaitu pertama credit, keywords, dan movies metadata. Nah, di sini bentuk jika kita tampilkan 5 data pertama, seperti tidak pada layar. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Zahra. Tiga, data cleaning dan processing. Jadi di sini kita akan memilih film yang memiliki lebih dari 55 jumlah suara. Terus kita akan menggunakan 4 kolom, yaitu ID, original title, overview, dan genre. Terus kita membuat kolom duplikat untuk judul, sehingga dapat digunakan untuk mencari nilai, dan satu lagi untuk membuat fitur. Terus kita melihat dataset dari MUPI metadata, yaitu ada ID, original title, overview, genre, dan title. Terus kita lihat dataset dari MUPI keywords, itu ada ID dan keyword. Terus kita lihat juga data MUPI kredit, crew, dan ID. Terus kita membuat catatan yang ID-nya tidak tersedia di MUPI metadata. Terus kita menggabungkan data entitas file. Untuk gabung, jadi semua data sebagai satu entitas. Untuk penggabungan ID harus dari tipe data yang sama. Kemudian kita melakukan reset pada data MUPI kredit dan sekaligus melakukan. Terus kita tampilkan data frame dari dataset keywords, yaitu ada ID, original title, overview, genre, title, keywords, dan cache. Mari kita ambil genre, keyword, cache untuk membuat vektor. Yang pertama bersihkan MUPI metadata, terus ambil daftar dari kolom. Terus kita selanjutnya mengganti spasi di antara genre. Terus ada juga data frame dari genrenya.
Selanjutnya mengisi nilai num sebagai kurung kurawal. Terus ditampilkan data frame dari keywords. Selanjutnya bersihkan data frame keywords untuk mengekstrak data kunci. Ambil daftar kunci dari kolom, terus hapus ruang kosong dan gabungkan semua kunci dengan spasi. Kemudian mengisi nilai num sebagai kurung kurawal. Terus bersihkan data frame cache untuk mengekstrak name aktor dari kolom cache. Terus mengambil cache list dari kolom. Kemudian meremove the explicit spasi and join all the cache with space. Kemudian tampilkan data frame-nya lagi. Itu ada ID, original title, overview, genre, title, keywords, dan cache. Kemudian kita juga cek hapus kolom yang tidak berguna lagi. Terus tampilkan data frame-nya lagi. Terus kan ada ID, title, dan teks. Kemudian data frame dengan zoom. Datanya, kemudian tampilkan lagi data frame dari keywords-nya. Kemudian kita frame-nya dan kita lakukan drop duplicate pada dataset-nya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zahra. Baik, langkah selanjutnya itu setelah data keyword dan database, setelahnya itu ada ubah konten menjadi vektor. Karena model tidak akan dapat memahami input teks, kita harus membuat vektorisasinya dan membuatnya dalam bentuk int. Pertama itu ada import from sklearn feature extraction, lalu diimport tfig vectorizer. Kemudian inisialisasi objek TF-IDE itu dengan maksimal features 5.000, kemudian transfer data. Selanjutnya ada factories data dan factories data frame dengan PD data frame atau factories data to array. Kemudian langkah selanjutnya itu ada hitung similarity metric pada vektor untuk rekomendasi. Untuk membuat rekomendasi, kita harus menghitung indeks kesamaan apapun. Contohnya seperti Gaussian similarity, Euclidean distance, Checkered distance, dan lain. Di sini kita akan menggunakan cosinus similarity. Lalu import from sklearn matrix pair with, lalu import Gaussian similarity, atau mendefinisikan similarity itu sebagai Gaussian similarity factories dan data mention rekomendasi untuk film sensitif dengan program tersebut, ID of movie, data frame title movie-nya, distance itu sama dengan similarity-nya. For IN movie list itu dengan program itu kita sudah bisa mencari rekomendasinya. Selanjutnya itu jika ingin mencari rekomendasi, contohnya film The Matrix, akhirnya ditampilkan dengan genre-genre yang sama dengan The Matrix seperti The Matrix Revisit, Revolution, Reload, dan Animatrix. Kemudian ada rekomendasi Jumanji dan Toy Story dengan genre-genre yang sama. Jadi kesimpulannya, dari program tadi itu kita dapat mencari film yang sesuai dengan keinginan dan genre yang sering kita tonton. Maka film-film selanjutnya yang direkomendasikan adalah genre yang keywordnya yang sama. Sekian dari kelompok 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Demonstrasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.